2009 2024 kemarin gitu, yaitu PDIP. Tetapi tantangannya adalah ke depan, mampukah PSI ini lolos di parlemen? Tantangan pertama, waktu Pak Jokowi berkuasa saja 10 tahun, PSI itu belum mampu masuk parlemen juga. Walaupun pada saat itu di framing atau di branding, PSI ini adalah partai Pak Jokowi, ya kan? Waktu itu, selain partai anak muda lah. Menurun dari segi suara partai, belum so. Tapi jika kemudian ada satu ketokohan yang muncul di endorse oleh Pak Jokowi, itu Pak Presiden itu mungkin dipengaruhi. Tapi tepat dari Lampung ke NTT. Menurut saya sangat tepat. Lampung itu representasi Jawa, Sumatera. NTT representasi dari luar Jawa dan Sumatera. Jadi bagian yang lebih satu. Next, tebakan mana lagi? Anda kan proyeksi. Bang Reja, ini menarik. Kita kemarin sudah membicarakan safari Pak Jokowi di Lampung, yang wow itu meledak-ledak itu pemberitaannya ya, dan animo masyarakat di Lampung juga tinggi, dan selalu ketika Pak Jokowi kemana itu dikaitkan dengan partai besar PDIP. Ya, apalagi yang di Lampung itu menginjak kepala kerbau ya, sebagai salah satu prosesi adat, tapi dimaknai simbol komunikasi politik dan lain sebagainya. Oke, setelah dari Lampung ini melanglang buana ke NTT, ini jauh nih. Ya. Dari kacamata media, safari yang saat ini itu seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya sudah janji beliau lah. Beliau tuh akan melakukan safari, ya kan, untuk janji beliau bukannya di Solo aja. Oh iya, itu kan janji beliau yang baru lah maksudnya. Ini ada kan banyak janji kan. Iya, ini kan dan yang kita ketahui lah ya. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, kan NTT itu kan wilayahnya, kalau partai itu kan ceruknya itu PDIP lah. Ya. Artinya ini sebenarnya ya kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini nih selalu bermain di politik simbol, gimmick ya kan. Dia safari tapi sembari cek ombak, ya kan, melihat respon, ya kan. Sebelum itu kita lihat putranya juga katanya tuh ingin mencalonkan di dapil Solo ya, atau di Jawa Tengah, dan itu kita ketahui juga tuh ceruknya PDIP, gitu kan. Jadi saya lihat ya memang selain untuk memperlebar suara, pendongkrak elektabilitas dari itu partai PSI, tapi juga sekaligus cek ombak nih untuk partai itu PDIP, ya kan. Bagaimana responnya, tantrum nggak kalau gua kesini, kalau gua ke situ, gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ya sah-sah saja, dan menurut saya langkah yang cukup bagus buat beliau lah ya. Maksudnya dengan gaya beliau yang cukup unik, tidak konfrontir, tapi langkah-langkah tuh beliau tuh langsung bisa menggoyang altar kontestasi perpolitikan di Indonesia. Nah, artinya juga ini strategi Pak Jokowi untuk mendulang suara di basis-basisnya partai besar nanti di 2009, bahwa gue jalan duluan nih ke sini nih, ya kan, gue udah bersilaturahmi dengan masyarakat yang di sana, atau bisa dimaknai sebagai ini kan di barat sudah, ini di timur, nanti mulai mungkin ke tengah, atau bisa dimaknai seperti itu. Oh iya, ini akan terus nih. Bahkan saya curiga beliau akan ke tempat-tempat yang mungkin sebelumnya beliau tidak mendulang suara besar. Bisa jadi beliau akan gorong-gorong. Bisa jadi tuh beliau akan ke Aceh, akan ke Sumbar, yang di mana tuh pada tuh pemilu yang lalu beliau tidak begitu mendapatkan akseptabilitas lah ya. Nah, ini merupakan ujian beliau, dan beliau tuh akan membuktikan bahwa langkah-langkah saya ini kira-kira memiliki dampak yang cukup signifikan nggak? Nah, itu sih kalau menurut saya, dan langkah tuh beliau ini cukup lah menggoyang itulah partai itu partai yang saat ini sedang di atas angin. Kita lihat cek ombak. Mbak Emi, apakah silaturahmi Pak Jokowi ke NTT ini bisa diterjemahkan sebagai nostalgia Pak Jokowi ya dengan masyarakat NTT yang mungkin begitu dekat, atau ini seperti menabur dulu di awal ya, bahwa saya dulu kesini sebagai presiden
dan dari PDP. Sekarang saya kesini lagi sebagai mantan presiden dan dari PSI. Nah, atau nanti dia pas menjelang 2029 itu kesana lagi dan baru mendulang. Gimana tafsirannya? Kalau saya melihat langkah Pak Jokowi ke NTT itu adalah langkah yang sangat bagus ya. Ini bukan sebagai akademisi saya pengen objektif, bukan dalam artian hanya memuji. Reasonnya gini. Jadi NTT itu success story buat Pak Jokowi dari segi pembangunan infrastruktur. Jadi sebenarnya kan Pak Jokowi ini meskipun tidak dinobatkan, sebenarnya adalah bapak infrastruktur. Ya. Jadi success story di NTT itu adalah pembangunan waduk dan irigasi yang bagus di sana. Bendungan, waduk, irigasi itu sangat bagus. Dari total target 7 itu 4 yang sudah diselesaikan. Artinya ini dampak ke masyarakat itu sangat gede. Kenapa besar? Karena kalau kita lihat NTT ini kan curah hujan itu kan sangat rendah ya. 9 bulan kemarau, sisanya itu bisa 3-4 bulan itu cuma curah hujan. Bayangkan kalau 3 bulan curah hujan, artinya produksi pangan itu hanya bisa 1 atau 2 kali panen maksimum dalam 1 tahun. Kurang air ya? Sangat kurang air. Kemudian panasnya itu rate heatnya itu tinggi di sana. Berapa Celsius? Oh, pernah waktu saya ke sana itu saya pakai sepatu Converse, di bawah itu dia meleleh ininya. Gila. Alasnya itu kan. Artinya kan kalau kita lihat di bagian wilayah Indonesia yang lain ini menjadi case yang berbeda nih. Nah, bayangin misalnya ada seorang tokoh presiden atau mantan presiden yang pernah melakukan kebijakan yang betul-betul affected people life gitu. Itu yang dilakukan Pak Jokowi, sehingga ketika beliau datang di sana itu animonya sangat luar biasa sekali karena memang infrastruktur tersebut itu sangat membantu kehidupan masyarakat di sana. Nah, berarti ini sebenarnya kredit plus juga buat Pak Jokowi. Ibaratnya bersilaturahmi kembali tetapi pakai baju yang berbeda. Kan ingin memperkenalkan diri kembali bahwa saya masih Pak Jokowi tapi sekarang mantan presiden, saya sekarang di sini nih Bapak Ibu gitu. Itu sah-sah aja ya. Dalam artian mengingatkan orang bahwa saya datang ke sini sebagai orang yang sudah melakukan hal ini dan dalam artian sudah melakukan kewajiban saya sebagai presiden, itu hal-hal saja untuk dijadikan sebagai kapitalisasi politik ke depan. Itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau tidak dilakukan kemudian diklaim gitu. Justru kalau saya mungkin di posisi beliau, saya akan melakukan hal yang sama. Kira-kira ini kan basisnya PDP. Worry nggak sih PDP dengan kehadiran Pak Jokowi yang sudah nggak berseragam partai itu lagi? Saya kalau dalam perspektif saya itu saya tidak terlalu melihat pengkategorian antara infrastruktur partai dengan ketokohan. Karena PDIP sendiri kalau kita lihat pemilihan kemarin, pemilihan wakil pemerintah yang paling tinggi kan dari PDIP. Dalam artian meskipun Pak Jokowi berada pada bukan partai ya, dalam artian pihak yang berbeda dengan PDIP, tentu PDIP memiliki perolehan suara yang cukup signifikan. Jadi ketokohan dengan partai ini ketika ke pemilihan presiden itu cukup berbeda kompartemennya gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya Pak Jokowi ke sana ke lumbung suara dari PDIP, apakah suara PDIP kemudian akan menurun dari segi perolehan suara partai? I don't think so. Tapi jika kemudian ada sosok ketokohan yang muncul di endorse oleh Pak Jokowi untuk maju presiden, itu mungkin berpengaruh. Tapi tepat dari Lampung langsung ke NTT. Menurut saya sangat tepat. Lampung itu representasi Jawa, Sumatera. NTT representasi dari luar Jawa dan Sumatera. Jadi bagian Indonesia Timur. Next, tebakannya kemana lagi nih wilayahnya? Silahkan datang ke Sulawesi. Mantap. Bang Iwan, menurut pandangan Bang Iwan, safari Pak Jokowi ini menarik dalam konteks politik kita, bahwa ada yang sudah selesai menjadi mantan presiden kemudian melakukan safari politik. Langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang adalah langkah yang memang harus diambil oleh beliau. Karena apa? Karena ini tanggung jawab besarnya Pak Jokowi. Karena sebelum beliau lengser, menantunya menjadi gubernur. Anak pertamanya menjadi wapres. Kemudian anak ketiganya jadi ketum partai. Kita harus akui bahwa semua mereka ini digendong oleh Pak Jokowi. Jadi ketika situasi politik seperti saat ini sangat dinamis, apalagi banyak saingan nanti nih di cawapres misalnya di 2029, banyak ketum partai lain yang mulai manuver, tokoh-tokoh lain juga mulai manuver gitu. Artinya Pak Jokowi
ya tidak rasional juga kalau beliau tinggal diam. Nah, kita harus akui bahwa approval rating Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Oke. Makanya langkah yang rasional memang membawa PSI kemana-mana, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa PSI ini atau Pak Jokowi ini selalu ingin berhadap-hadapan dengan PDIP? Ya kan? Kenapa itu? Mulai dari simbol partai. Oke. Banteng gajah. Banteng dan gajah. Ya. Sebelum itu kan bukan gajah, akhirnya gajah. Mungkin supaya sama besar. Saya takutnya malah misalkan banteng moncong putih, nanti gajah belalai putih. Dijadikan gimmick gitu. Akhirnya apa? Yang ditantang adalah kita akan merebut kandang banteng itu dirubah menjadi kandang gajah. Ya kan? Ya. Saya kira ini secara komunikasi politik bahwa itu adalah strategi. Strateginya Pak Jokowi dan PSI. Karena begini, kalau kita menantang lawan yang besar, walaupun kita kecil nih, nanti dianggap orang besar juga, Bang. Iya, betul, Gitu kan? betul. Jadi sekalian aja kita nantang yang paling besar. Betul. Kita tantang pemenang pemilu di 2029, 2024 kemarin gitu, yaitu PDIP. Tetapi tantangannya adalah ke depan, mampukah PSI ini lolos di parlemen? Iya. Tantangan pertama, waktu Pak Jokowi berkuasa saja 10 tahun, PSI itu belum mampu masuk parlemen juga. Walaupun pada saat itu di framing atau di branding, PSI ini adalah partai Pak Jokowi, ya kan? Waktu itu. Selain partai anak muda lah. Nah, jadi PSI ini adalah partai Pak Jokowi saat berkuasa. Semua infrastruktur ada, ya kan? Untuk memenangkan PSI harusnya, tapi tidak menang juga. Nah, PR-nya sekarang Pak Jokowi ini sudah menjadi mantan presiden. Mampukah beliau membawa PSI masuk ke parlemen? Oke, kita melihat Pak Jokowi sekarang sudah mulai safari politik. Gitu. Ya tadi, mengapa simbol-simbol itu yang ditunjukkan? Perlawanan kepada partai yang besar. Mulai dari pernyataan menantang Banteng, kemudian masuk ke lumbung-lumbung partai Banteng gitu kan. Bahkan di Makassar juga itu mau dijadiin kandang banteng di Sulawesi Selatan itu. Iya. Cuma pada saat itu ada pernyataan dari Beringin tuh, ini Sulawesi Selatan ini apa dinaungi oleh Beringin katanya. Artinya apa? Jadi begini, Bang. Ya, Sulawesi itu, kan kemarin kan udah ini kan salah satu anggota partainya kan dari Sulawesi kan, yang dari Nasdem tuh ya. Iya. Nah, sebenarnya banyak yang harus dibicarakan itu. jadi itu strategi semua sebenarnya. Bagaimana PSI mengambil tokoh-tokoh untuk dijadikan kader instan, misalnya di Nasdem. Kebanyakan di Nasdem sih, sampai Nasdem itu stres juga tuh, banyak tokoh-tokoh yang keluar gitu kan, masuk PSI malah. Nah, tetapi itu tidak cukup menurut saya. Karena apa? Karena yang akan dilawan di 2029 itu adalah partai-partai besar seperti PDIP, yang pengalamannya sudah sangat luar biasa. Jatuh bangun, sudah sangat matang. Bicara lagi tentang mesin politik, mesin partai. Mesin partai PDIP itu begitu dihidupkan otomatis jalan, karena dia punya struktur sampai akar rumput gitu, dari sampai RT RW. Nah, pertanyaannya PSI apakah sudah sampai seperti itu strukturnya? Karena dalam teori perang itu, kalau kita ingin menang dalam perang, kita harus minimal memiliki kekuatan yang sama dengan lawan kita. Atau paling amannya adalah kita harus memiliki kekuatan 2 kali lipat dari lawan kita kalau kita ingin menang. Nah, apakah PSI ini secara mesin partai, secara struktur, secara militansi kader dan lain-lainnya, kemudian berbicara basis, apakah sudah bisa menyaingi PDIP? Belum lagi ada partai lain, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan lain-lain, itu semua berupaya dan berperang habis-habisan untuk menang. Gitu. Mampukah PSI melawan semua itu? Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan PSI hari ini, saya melihatnya begini. Yang dilakukan adalah bagaimana memperkuat bargaining politik. Untuk apa? Untuk seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sudah 2 atau 3 kali saya dengar. Prabowo Gibran 2 periode. Arahnya itu yang ingin diamankan oleh Pak Jokowi. Karena itu
langkah yang paling realistis menurut saya. Karena untuk berhadap-hadapan dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo di 2029 itu tidak agak realistis. sulit. Ya. Dan mungkin akan melanggar kontrak politik yang tidak terungkap. Yang lagi rame juga tuh. Ya, Ya. artinya dengan begitu muncul banyak potensi lain, termasuk KDM, kan, Shirley, kemudian Anies, ketum partai lain, AHY, itu bisa mengancam juga. Makanya Pak Jokowi itu harus mengamankan bargaining bahwa Prabowo Gibran itu harus 2 periode. Oke. Bisa saja nanti ada langkah yang mungkin mengejutkan dari Pak Jokowi. Bisa saja beliau masuk Golkar. Oh, Iya kan? ya. Menarik Bang Iwan, menarik. Ya. Tapi kita pindah dulu ke Bang Reza. Bang Reza, ini dari Bang Iwan sudah melontarkan bahwa mungkin saja satu tujuan utama dari Pak Jokowi melakukan safari politik adalah menguatkan basis PSI dan juga menguatkan Mas Gibran-nya, sehingga akan dijadikan bergaining power ya kepada petahana bahwa ini bisa nih 2 periode karena basisku udah mulai kebentuk nih gitu. Nah, menurut pandangan media itu sudah mulai ada belum arahnya ke sana atau sudah ada media-media yang sudah mengetahui atau seperti apa? Iya, ya memang jelas. Karena kan dia kan sudah tidak bisa mencalonkan lagi kan kalau Jokowi mah. Ya, apalagi tujuan beliau selain mendorong dua anaknya ini, yang satu Kaisang dengan partainya dan Gibran secara figur personal untuk dijadikan wakil lagi yang untuk kedua kalinya lah ya. Jadi memang itu dan bagi saya langkah Pak Jokowi ini sama sekali tidak kebagian dan memang harus sekarang karena PR dia banyak. PS ini secara struktural lemah, secara kultural juga lemah, tidak punya kelamin ideologi yang jelas, ya kan, tidak seperti PKS, Golkar, PDI lah ya, partai-partai lama itu yang memang sudah punya brand ideologis gitu. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah benar secara politis ya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan keluarganya khususnya kan. Artinya gini, bisa saja nanti ya kalau hitung-hitungan PSI-nya tidak terlalu kuat raihan suaranya, tetapi tujuan utamanya Prabowo Gibran 2 periode berhasil. Ya bisa ya kan? Jadi karena saya juga nggak pragmatis banget. Karena tidak ada pilihan lain. Apa yang bisa dijual lagi selain itu ya kan? Kalau memang suara PSI katakanlah tidak bisa mendorong lah ya. Saya juga tidak tahu ya. Mungkin ada kajian lain ya. Misalkan apakah figur itu bisa mendorong partai atau keduanya itu saling terkait atau enggak. Cuman ya minimal dari kedua atau item ini dia tuh harus mendapatkan satu. Ya menurut saya mungkin Gibran ini tuh bisa menjadi tujuan dia lah ya, yang mungkin teraplikasi lah. Bisa dia capres 2 periode lagi gitu. Karena kembali ke Mbak Imi, karena nih Mbak Imi menarik juga melihat mantan presiden ya, itu warawiri karena kita punya beberapa mantan presiden kayak Bu Mega nggak terlalu warawiri, Pak SBY sekarang senang melukis, ya paling mendorong kader-kader di Demokratnya untuk terus berkembang dan lain sebagainya. Nah ini agak ingin capek juga Pak Jokowi ya, yang sudah lepas ya, kemudian harusnya bisa lebih aktif di wilayah, misalkan mendirikan yayasan dan lain sebagainya, tapi lebih ke politik praktis gitu. Dan memimpin langsung barisan besar Partai Solidaritas Indonesia meskipun belum masuk secara struktural. Mbak Imi melihatnya seperti apa? Kalau secara realistis melihatnya, kalau Pak SBY itu kan AHY udah cukup matang ya, secara politik ya. Perjalanannya tuh, stepnya tuh udah at least medium rare lah. Paling dicari tuh, kalau paling dicari tuh. Udah jadi nih bareng. Kalau Ibu Mega, anaknya juga udah jadi ya. Sama perjalanan politiknya udah panjang. Pak Jokowi, anaknya menurut saya bukannya udah jadi wapres. Benar. Kita berbicara tentang pengalaman politik ya. Politik itu kan butuh experience dengan dirinya. Kemudian pembentukan citra anaknya beliau, misalnya Wapres Gibran sendiri. Apakah sudah melekat brand atau pencitraan yang sesuai dengan market yang ada gitu.
Nah, pertanyaan besarnya kan itu. Kalau sudah, berarti mungkin bisa dilepas. Tapi kalau belum, dalam artian orang atau voters memilih Gibran ini karena Pak Jokowi, maka dia nggak bisa dilepaskan. Seperti sekarang orang memilih AHY, apakah karena adanya Pak SBY? Mungkin sudah bisa lepas tuh. Nah, kalau misalnya itu sudah sukses dilakukan, mungkin Pak Jokowi tidak perlu ikut berkeringat ya. Tapi kalau belum terbentuk dengan baik, sementara jangkauan politiknya dan target politiknya jangka panjang itu mungkin menjadi presiden atau wapres lagi, ya beliau secara realistis masih tetap harus involve. Tapi bisa nggak misalkan Pak Jokowi mendapatkan semuanya, misalkan ketika nanti di pemilu 2029 PSI-nya kenceng juga suaranya, masuk parlemen, terus juga paketan Gibran. 2 periode juga, Mas Kaisang juga masuk ke DPR RI, ya kan? Jadi sukses besar, gimana? I don't think it's gonna happen. Okay. I don't think so. Waktu yang dibutuhkan itu terlalu short, 3 tahun. I don't think cukup 3 tahun untuk membentuk kapitalisasi partai dengan itu. Pertama kan butuh infrastruktur partai ya. Yes. Yang success story-nya kan baru di Lampung tuh, yang sudah lengkap infrastrukturnya. Come on lah, ini kita berapa provinsi nih di Indonesia untuk mencapai 3 tahun itu tuh pekerjaan sangat berat. Kedua, logistik cost-nya berapa? Apakah funders yang sekarang punya kantong-kantong fund itu mau gitu loh bertarung untuk 2029? Karena kan harus dilihat juga ketokohannya. Apakah yang ini kan investasi nih? Kalau saya investasi ke pihak ini, apakah kemungkinan saya akan return nih di 2029? Itu kan juga pertanyaan yang harus berani dijawab secara mapping politik ya. So mungkin takes another mungkin maybe 8 years for me. Mungkin 8 tahun lagi baru bisa. 8 tahun lagi baru 8 bisa. tahun lagi. Artinya Mbak Imi pesimis itu bisa didapatkan semuanya. Iya, karena sekarang saya bertanya nih, PSI itu kalau di keywords yang muncul pertama kalau ada kata PSI apa? Saat ini atau saat ini apa? ya mungkin dulu kan muda kan? Partai anak muda. Muda. Sekarang kalau yang diingat sekarang PSI adalah Pak Jokowi. Berarti kan sudah berbeda arah pencitraannya. I mean like the keyword branding of the PSI itself already Dan changed. itu susah untuk ngasih tahu lagi ke publik gitu. Nah ini yang kemarin kan pernah kita bahas ya. Kenapa Pak Jokowi tidak langsung masuk aja ke PSI sehingga kemudian kalau pengen PSI ke Pak Jokowi itu lebih mungkin cepat. brandingnya lebih cepat. Cuma kan hitungan politiknya adalah kalau misalnya Pak Jokowi masuk ke PSI itu artinya beliau potensialnya untuk masuk ke partai lain atau mendorong kandidat lain. Misalnya nih tadi masuk di Golkar atau mungkin mendorong presiden lain itu akan menjadi calon presiden lain itu akan menjadi terbatas gitu loh. Jadi dan kemudian yang kedua adalah kalau misalnya PSI ini gagal, maka akan ada konotasi Pak Jokowi tidak berhasil untuk membangun PSI. Nah, ini kan resikonya gede nih. Tapi again kalau dia sukses juga bisa dibangun narasi Pak Jokowi berhasil membangun PSI. Jadi ini kayak gambling gitu loh, masih 50-50. Oke, menarik. Bang Iwan, terakhir. Dalam kacamata Bang Iwan, Pak Jokowi bisa ngambil semuanya nggak sih? Atau Bang Iwan tadi udah ngomong, nih bisa jadi nih di tengah jalan atau di tikungan terakhir pindah ke Golkar karena dulu katanya udah dukung-dukung Mas Ganjar, tiba-tiba tikungan terakhir hidup Prabowo, ya kan? Ya langkah beliau ini kan kadang nggak tertebak ya, gitu. Kadang mengejutkan gitu. Politik Tetapi bagi saya dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Bisa saja usaha yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sukses. PSI masuk parlemen, Gibran tetap jadi wapres, ya kan? Tentu syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Soal bagaimana PSI secara kepartaian matang apa enggak gitu kan. Tetapi dengan mencaplok beberapa tokoh partai besar, kita lihat satu-satu misalnya. Pak Ahmad Ali, kenapa Ahmad Ali itu diambil oleh Pak Jokowi? Ahmad Ali itu punya rekam jejak menaikkan suara Nasdem itu sangat signifikan. Dia penggeraknya. Jadi bisa saja di PSI ini dipraktekkan lagi dan menaikkan benar apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, PSI masuk parlemen. Kemudian bicara soal anggaran atau biaya kos politik, saya kira saya tidak meragukan soal itu. Mantan presiden 10 tahun atau 2 periode. Soal itu jejaring juga masih tergambar, masih eksis.
di kabinet saja masih dominan. Magnetnya, Ya kan? Uset di Solo, rumahnya sering didatangi. Jadi peluang untuk sukses itu ada dan besar juga menurut saya. Apalagi Pak Jokowi ini adalah seorang politisi yang ketika mengambil langkah politik itu sudah menghitung matang-matang bahkan saat itu dan untuk ke depan. Menurut saya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo pada saat Pilpres itu merupakan hasil kalkulasi yang sudah sangat matang dan sudah dihitung untuk beberapa periode ke depan oleh Pak Jokowi. Ya walaupun hitungan itu kemungkinan tepat dan suksesnya ada dan gagalnya juga ada gitu. Tetapi kalau saya melihat rekam jejak Pak Jokowi ini, hitung-hitungan politiknya dan soal politik praktis itu sangat canggih. Gitu. Terakhir Pak, kalau singkat aja, kalau kemudian Pak Jokowi mendapatkan tadi itu misalkan PSI-nya tinggi banget, kemudian Kaisangnya jadi anggota DPR, Mas Gibran-nya tetap 2 periode dengan Pak Prabowo, PDP dapat apa Bang? Kasihan dong. Pasti suaranya. Ya kalau kita melihat hasil survei terakhir itu PSI itu sudah di atas 4%. Itu hasil survei terakhir. Ya soal nanti PDIP seperti apa, saya kira mereka juga tidak khawatir. Kita melihat bagaimana respon PDIP juga terhadap manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan PSI. Respon Pak Ganjar tenang-tenang aja, santai aja. Ya karena itu tadi Bang, mereka meyakini mesin partai dan infrastruktur partainya itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Cuma masalah peperangan di lapangan, saya kira itu sangat dinamis. Yang terakhir, soal PSI ini lolos atau Mas Gibran tetap jadi cawapres di 2029, tentu ada faktor, ada nggak lampu hijau dari penguasa? Gitu kan? Kalau ada lampu hijau, saya kira lancar. Kalau misalnya nggak ada lampu apa-apa, berarti harus berjuang sendiri. Menarik Bang Iwan. Menarik, terima kasih Mbak Emi, Bang Iwan, dan Bang Reza. Kita akan kembali dengan tema, narasumber, dan topik yang berbeda.